Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah baik Bu. sehat Bu. Oke. Adakah yang tidak masuk? Ada Bu. Ada Ya, yang siapa? nggak masuk Bu. Andin Bu, nggak masuk sakit katanya Bu. Ya. Memang di masa-masa seperti ini, kalian itu harus menjaga kesehatan ya. Karena corona juga belum hilang dari Indonesia. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Dan kalau ada yang belum vaksin, cepat-cepat pergi vaksin ke puskesmas ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai kas kecil. Apakah di tempat kalian sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Oke. Di sini, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian dana kas kecil. Dan juga tujuan dibentuknya dana kas kecil. Ibu harap setelah Zoom hari ini, kalian bisa tahu dan juga memahami apa sih pentingnya kas kecil yang ada di sebuah perusahaan. Nah, apakah kas kecil itu? Kas kecil merupakan dana tunai yang ada di dalam perusahaan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efektif apabila dibayarkan menggunakan cek. Jadi, yang dinamakan kas kecil anak-anak adalah uang tunai yang memang dipersiapkan di sebuah perusahaan untuk membiayai pengeluaran kecil. Misalnya untuk membeli peralatan tulis seperti ballpoint, tip X, dan lain-lain. Bisa juga tinta, biaya pemasangan iklan yang sekiranya bisa dibayarkan dengan kas kecil atau nominalnya kecil. Kemudian tujuan. Tujuan dari pembentukan dana kas kecil ini itu ada 3. Yang pertama, efisiensi waktu. Jelas. Kalau kita itu memiliki kas kecil, biasanya pembiayaan yang memerlukan dana secara cepat dan tunai dapat segera terselesaikan. Misalkan Reza punya sebuah perusahaan. Oh, ternyata ballpointnya habis. Gimana ini caranya? Nah, kalau punya kas kecil enak. Jadi tinggal kita pergi ke pemegang dana kas kecil, kita bilang, ballpointnya sudah habis. Nah, nanti kita diberikan sejumlah dana untuk membelikan ballpoint. Ballpoint itu nilainya tidak ada yang lebih dari 1 juta ya, kecuali kalau belinya dalam kurun yang banyak. Jadi cukup pakai kas kecil aja, nggak usah bawa-bawa cek, nggak usah bawa-bawa kartu ATM buat gesek. Tuh. Jadi pentingnya uang tunai di situ. Yang kedua, ekonomis. Ekonomis itu yang dimaksud adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan berulang. Jadi kalau pengeluaran ini memang dilakukan secara berulang-ulang dalam satu periode dan jumlahnya itu ringan, biasanya akan di-cover oleh yang namanya kas kecil ini. Jadi itu lebih praktis. Yang terakhir yaitu pengendalian kas. Adanya kas kecil di sini memudahkan bagian keuangan untuk menganalisis nih dalam 1 hari atau dalam 1 periode pengeluaran apa. Biasanya pengeluaran kecil-kecil itu kalau tidak diorganisir dengan baik biasanya akan membengkak. Misalkan sudah punya ballpoint, tapi karena kita itu nggak punya kas kecil, kita beli terus atau kita membeli dalam kurun waktu yang banyak. Kita membeli kuantitasnya terlalu banyak, kan juga nggak baik. Misalkan beli ballpoint 1 truk, itu buat apa? Kalau kita belinya hanya 1.000, 2.000, atau kurang dari 50.000, oke lah pakai uang tunai, pakai kas kecil. Kalau kita nggak punya, wah Bu, kalau hanya 50.000 aja, mungkin bisa digesek. Tapi kalau kita cuma butuhnya 12.000, cuma 1 lusin aja, gimana? Nah, kalau kita nggak punya kas kecil, anak-anak,
otomatis kita akan membeli ballpoint dengan cara membawa ATM, membawa kartu ATM. Sedangkan kartu ATM itu nggak boleh dipegang selain sama bendahara. Jadi bendahara dari kita bilang dulu ke bendahara, kita mau beli ballpoint. Tuh, lama lagi kan? Nanti dari pihak bendaharanya bilang, oh iya sebentar, tak ambilkan ke ATM. Sudah ke mesin, kembali lagi ke perusahaan. Baru mengasihkan. Nah, ini jangka waktunya lama. Sedangkan perusahaan itu inginnya kita melakukan transaksi secara cepat. Karena nggak mungkin dalam satu hari kita hanya melakukan satu transaksi. Jadi yang namanya bisnis itu biasanya transaksinya banyak, tidak hanya 1-5 kali. Jadi harus cepat diselesaikan. Oke, cukup sekian dulu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Dari Rois, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Masih mikir, Bu. Masih, ya. Lady Amalia, ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu tutup dulu ya untuk share screen-nya. Ayo anak-anak, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, siapa ini? Kok namanya mirip saya? Mohon maaf Bu, HP saya itu lagi terkendala sinyal. Jadi saya numpang punya teman. Ya, silahkan. Jadi gini Bu, apakah boleh sebuah perusahaan atau badan usaha tidak membentuk kas kecil? Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, mungkin dari sini anak-anak ada yang sudah pernah searching-searching atau sudah ada yang pernah belajar mengenai kas kecil. Sebenarnya kas kecil itu wajib atau tidak sih dalam sebuah perusahaan? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Devi Damayanti. Ya, menurut saya pembentukan dana kas kecil itu tidak diwajibkan, melainkan hanya bersifat membantu kegiatan ataupun transaksi tertentu supaya transaksi tersebut lebih cepat diselesaikan, Bu. Misalkan membeli alat tulis yang tadi Ibu contohkan seperti itu. Oh ya, Gus. Mungkin ada tambahan lagi. Siapa yang ingin menambahi jawaban dari Devi? Saya ingin menambahkan, Ibu. Ya, Maria, silahkan. Nah, kalau misalkan di sebuah perusahaan itu tidak membentuk kas kecil, ya itu kemungkinan ada beberapa transaksi itu yang tidak, prosesnya itu yang lama gitu, yang seperti dicontohkan Ibu tadi, bahwa kalau misalkan kita membeli alat tulis, bakal ribet kalau misalkan bendaharanya ingin mengambil uang terlebih dahulu. Itu, Bu. Oh iya, sip, bagus. Semua jawabannya benar. Jadi, yang namanya pembentukan kas kecil dalam sebuah perusahaan itu tidak wajib. Jadi, kalau kalian itu pernah lihat laporan keuangan suatu perusahaan nih, dilihat, loh kok nggak ada kas kecilnya? Nggak usah kaget. Karena apa? Kas kecil ini tidak wajib. Jadi, sifatnya itu mempermudah. Jadi apabila bagian keuangan memang menghendaki dan juga dari perusahaan memang tidak ada kebijakan pembentukan kas kecil, maka ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Namun adanya kas kecil ini diutamakan ya karena sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas dan juga efisiensi waktu dalam bertransaksi. Seperti itu. Oke. Anak-anak sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, terima kasih.
buat kalian semua yang sudah ikut dalam pertemuan pada sore hari ini. Ibu harap kalian bisa belajar lagi mengenai kas kecil. Jadi ini masih ada beberapa pertemuan lagi ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar cara mencatat kas kecil. Nah, cara mencatat kas kecil itu ada dua, anak-anak, yaitu yang pertama ada pakai sistem dana tetap, yang kedua pakai sistem dana fluktuatif. Nah, untuk besok kita akan belajar mengenai dana kas kecil yang pencatatannya itu menggunakan dana tetap atau impress fund system. Oke, jangan lupa belajar ya, di searching-searching di internet atau yang punya buku bisa belajar di bukunya itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalian jangan lupa selalu jaga kesehatan. Salam buat orang tua, jangan main terus ya. Oke. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, dipersilakan. Waalaikumsalam. Let's Zoom ya. Iya, Terima kasih Bu Asa. Ya, sama-sama. Silakan, let's Zoom.